وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا وقال الذين لا يرجون لقاء بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد
رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما.
Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Memang dilakukan di waktu yang bersamaan ya dengan pelaksanaan ibadah haji ya. Maka dari sisi itu dipandang pembahasan al-udhiyah ini masuk ya dalam pembahasan ibadah haji, meskipun ya secara khusus ibadah kurban ini ya tidak ada keterkaitan langsung dengan pelaksanaan ibadah haji. Ya, karena ibadah kurban ini bisa dilakukan ya meskipun kita tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Tetapi seperti yang saya jelaskan dari sisi pelaksanaan ibadah haji itu ada hukum-hukum yang terkait dengan al-hadyu, binatang yang disembelih ketika seseorang itu mengambil haji tamattu atau haji qiran, atau ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan ibadah haji atau meninggalkan kewajiban, ada namanya damul fidyah. Nah, kemudian yang kedua ya, karena memang pelaksanaan udhiyah kurban ini disyariatkan juga di bulan Zulhijjah yang menjadi momentum waktu pelaksanaan ibadah haji. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita akan jelaskan secara singkat beberapa persoalan atau beberapa permasalahan yang diangkat dalam persoalan udhiyah ini, yang sebetulnya saya kira pada saat bulan Zulhijjah yang lalu persoalan ini sering dibahas dan dijelaskan kepada kaum muslimin ya secara khusus di bulan Zulhijjah. Tetapi sebagai bahan kajian yang merupakan rentetan dari kajian-kajian kita, maka tidak ada salahnya kita kembali memurajaah, mengulang kaji apa yang telah kita ketahui. Yang pertama di sini dikatakan apa itu udhiyah, definisi udhiyah, hukumnya, dalil dan syarat-syaratnya. Udhiyah secara bahasa ya, secara bahasa udhiyah secara bahasa hiya dzabhul udhiyati waqtu duha atau waqtu duha. Disebut udhiyah itu dari waktu duha. Udhiyah, duha, wadduha dalam Al-Qur'an ya, yaitu waktu duha. Kenapa disebut udhiyah? Karena penyembelihannya itu dilakukan di waktu duha, maka disebut udhiyah. Dikatakan
Dzabhul udhiyah waqtad duha. Penyembelihan hewan kurban di waktu duha, ya. Dan itu waktu yang paling afdal penyembelihan, ya, udhiyah itu setelah kita selesai melaksanakan salat Idul Adha, ya. Salat Idul Adha, maka setelah itu disunnahkan untuk menyembelih udhiyah. Itu secara bahasa. Jadi dari kata waktu duha, maka disebut udhiyah. Adapun secara syar'i, secara peristilahan syar'i, maka udhiyah ini adalah ma yudbahu minal ibli wal baqari awil ghanam awil ma'iz taqarruban ila Allah Ta'ala yaumal 'id. Ya, jadi hewan yang disembelih baik berupa unta atau sapi atau kambing atau domba, ya, kambing atau domba, sebagai bentuk takarrub peribadatan kita, ya, hanya kepada takarruban ilallahi ta'ala, ya. Jadi menyembelih itu atau memotong hewan itu, ada orang yang memotong hewan untuk tujuan konsumtif, ya, untuk menjadikan daging sembelihan itu sebagai makanan yang akan disantap, ya. Maka, ya, al-udhiyah ini dibedakan dengan penyembelihan yang biasa untuk tujuan, ya, mengkonsumsi, ya, daging hewan tersebut dengan niat bahwa kita menyembelihnya takarruban, ya, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi ada ibadah khusus di dalam syariat kita yang dinamakan dengan menyembelih, ya. Meskipun secara kebiasaan, ya, yang berlaku dalam kehidupan kita, menyembelih itu adalah sesuatu yang biasa dilakukan setiap hari bahkan, ya. Ada penyembelihan, ada orang yang memotong ayam, ada yang memotong kambing, memotong sapi, itu hal-hal yang dilakukan setiap hari. Tapi udhiyah ini yang membedakannya karena memang kita niatkan ini bagian daripada takarrub ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Persoalan bahwa nantinya setelah kita menyembelih, dagingnya itu kita makan dan bagian-bagian tubuh dari hewan kurban itu dimanfaatkan, itu persoalan kedua. Tapi inti daripada udhiyah ini adalah bentuk takarrub kita, ya, bentuk penghambaan kita, ya, peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dilakukan pada hari Id. Nah, itu yang disebut dengan udhiyah. Adapun hukum dan dalilnya, udhiyah ini hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Sunnah yang sangat dianjurkan, yang sangat ditekankan. Jadi sunnah itu ada dua, sunnah, ya, ghair muakkadah dan sunnah yang muakkadah, ya. Jadi kalau dalam posisi atau urutan kewajiban syar'i atau hukum syar'i, jadi posisinya itu di antara wajib dan sunnah biasa, ya. Jadi dia tidak wajib, tapi juga bukan sekedar sunnah yang biasa. Nah, itu namanya sunnah muakkadah, ya. Nah, dari mana dikategorikan dia itu sunnah muakkadah? Nah, ini persoalannya yang biasa. Bagaimana menentukan dia sunnah muakkadah? Kenapa dia tidak wajib? Nah, di antara variabel indikator yang bisa menjelaskan bahwa dia masuk dalam kategori sunnah muakkadah adalah bahwa ibadah ini senantiasa dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan dia adalah sunnah muakkadah. Kenapa tidak wajib? Tidak sampai pada tingkatan wajib, karena yang biasa dilakukan oleh Nabi itu bisa dua.
bisa menjadi sunnah muakkadah dan bisa juga menjadi wajib. Ternyata dalam pelaksanaannya, ya, dalam pelaksanaannya tidak ada arahan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengindikasikan atau mengisyaratkan bahwa ini adalah sesuatu yang diwajibkan. Umpamanya ada kata-kata Rasulullah mewajibkan. Nah, itu kita tidak dapatkan. Yang ada bahwa Rasulullah menjaga perbuatan ini dan melakukan perbuatan ini secara kontinu. Tapi tidak ada sama sekali arahan dari Rasulullah yang menjelaskan bahwa ini adalah sebuah kewajiban. Bahkan sebagian sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu pernah meninggalkan, ya, dengan sengaja tidak berkurban. Jadi Abu Bakar radhiyallahu an pernah di satu waktu tidak memilih untuk berkurban. Ya, jadi beliau tidak berkurban. Supaya apa? Supaya orang tahu bahwa ibadah kurban ini memang tidak wajib. Ya, bukan karena beliau tidak memahami pentingnya kurban itu, tapi untuk memberikan pelajaran kepada kaum muslimin, masyarakat, bahwa hukum asal daripada kurban itu tidak wajib. Ya, jadi hukumnya sunnah muakkadah berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka itu perintah, ya, lakukanlah salat dan berkurbanlah. Kemudian hadis Anas radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kabshaini amlahaini aqranaini dzabahahuma bi yadihi wa samma wa kabbar wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah menyembelih bikabsyaini dengan 2 ekor kibas, ya, domba kambing yang besar. Bikabsyaini amlahaini. Amlahaini itu adalah bulu-bulunya, ya. Bulu-bulunya itu dominan warna putihnya dan ada sedikit warna hitamnya, ya, amlahaini. Jadi sampai warna bulu-bulu, ya, kulit dari hewan yang dikurbankan oleh Rasulullah itu diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik. Dhaha bikabsyaini amlahaini. Amlahaini itu, ya, warna putihnya lebih dominan dan ada sedikit warna hitamnya, ya, warna hitamnya. Ya, dalam sebagian hadis didetailkan lagi, dia melihat, ya, dengan di sekitar bola mata atau di sekitar matanya itu ada hitam. Dia berjalan dengan kaki yang berwarna hitam. Jadi di sekitar matanya ada warna hitam dan kaki-kakinya juga itu berwarna hitam. Itu di sebagian riwayat hadis didetailkan, ya, ciri-ciri daripada hewan yang dikurbankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bikabsyaini amlahaini akranain. Kedua hewan ini bertanduk, akranaini. Dzabahahuma biyadi. Keduanya langsung disembelih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasamma wa kabbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan basmalah, bismillah, wa kabbar, dan mengucapkan takbir, Allahu akbar. Wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyembelih hewan kurban itu meletakkan kakinya di atas di atas apa namanya itu, di bawah bagian leher itu, ya, itu namanya sifah, di bawah bagian leher, ya, pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan, ya, menyembelih kambing itu. Nah, ini para jamaah sekalian, jadi dari sisi hukumnya sunnah muakkadah, dalilnya baik dari Al-Quran ataupun dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berupa perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi
wa alihi wasallam. Kemudian yang ketiga, apa syarat ya pensyariatan udhiyah ini? Di sini disebutkan ada 3 syaratnya. Yang pertama Islam, ya. Islam, ya. Jadi kalau ada orang yang non muslim ya membeli hewan kurban, kemudian maka itu tidak disebut dengan kurban, karena yang menyembelih itu ya syarat orang yang berudhiyah itu adalah Islam, ya. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah al-bulugh wal aql. Harus balik dan berakal, ya. Maka yang belum balik, ya, belum berakal atau yang tidak berakal, maka tidak masuk dalam kategori mukallaf. Tidak masuk dalam kategori orang yang dibebankan dengan beban-beban syariat. Kemudian yang ketiga al-istita'ah. Nah, ini ada kemiripan dengan haji. Jadi kurban dan haji itu memiliki kemiripan. Persyaratan melaksanakan haji ada al-istita'ah, ya, memiliki kemampuan, kesanggupan. Nah, begitu pula dengan al-udhiyah. Syaratnya itu adalah al-istita'ah. Tapi bagaimana mengukur al-istita'ah itu untuk kurban ini, ya? Jadi banyak orang yang mengatakan, apakah saya mampu? Ya, kapan saya dikatakan mampu kurban? Nah, di sini jelaskan ukuran al-istita'ah itu wa tatahaqqaqu bi an yamlika qimatal udhiyah zaidatan ala nafaqatihi wa nafaqati man talzamuhu nafaqatuhu khilala yaumil 'idi wa ayyamit tasyriq. Jadi mengukur kemampuan, apakah antum ya orang ini mampu atau tidak menyembelih. Itu ukurannya apa? Ketika seseorang itu memiliki qimah, memiliki uang atau ya sesuatu yang dengannya dia dapat membeli hewan kurban, ya, qimatal udhiyah. Ya, katakanlah berapa harga kambing? Berapa? Ya, 2.500.000, ya, 2.500.000. Ya, 2.500.000. Ini 2.500.000 para jamaah sekalian. Dari sejak zaman Nabi, harganya kambing juga seperti itu. Ya, harganya kambing zaman Nabi juga sekitar itu, 2.500.000. Ya, jadi ya ya hampir-hampir seperti itu. Ya, karena sahabat Urwah Al-Bariqi, itu pernah diberikan oleh Nabi 1 dinar. 1 dinar uang, ya. 1 dinar. Rasulullah katakan kepada Urwah, kebetulan waktu itu ada kafilah dagang yang datang ke kota Madinah membawa hewan ternak, ya, diantaranya kambing. Maka Rasulullah memberikan 1 dinar kepada Urwah Al-Bariqi, seorang sahabat. Ya. Wahai Urwah, belikan apa? Dengan 1 dinar ini 1 ekor kambing. Ternyata Urwah ini Masya Allah, seorang sahabat yang pintar menawar. Pintar menawar. Ya. Pintar. Akhirnya dengan 1 dinar itu, dia berhasil membeli 2 ekor kambing. Jadi bukan 1 ekor. Perintahnya Nabi 1 ekor. Tapi dia mampu membeli 2 ekor. Ya, Masya Allah. Berarti harga kambing pada saat itu setengah dinar. Ya. Nah, yang menariknya, setelah dapat 2 ekor, dia mampu menjual lagi 1 ekor itu dengan 1 dinar. Akhirnya dia datang kepada Nabi, dia serahkan kambingnya, ya, dan beliau mengembalikan 1 dinar. Maka Rasulullah mendoakan Urwah Al-Bariqi ini, ya, mendoakan Urwah, dan dikatakan kalau sekiranya dia jual debu, maka pasti dapat untung. Ya, luar biasa. Nah, syahidnya para jamaah sekalian, bahwa harga ini agak keluar dari materi, harga kambing yang ada di zaman Nabi itu setengah dinar. 1 dinar itu kira-kira 4,25 gram emas. Ya, 4,25 gram emas. Nah,
Kalau setengah dinar berarti 2,125 ya. Ya, begitu ya. Nah, 2,2. Jadi kalau sekarang ini 1 gram emas itu hampir 1 juta, ya kira-kira 2,5 juta. Dulu juga 2,5 juta, sekarang 2,5 juta. Jadi ya apa? Ya mirip-mirip. Ya. Nah, katakanlah 2,5 juta itu. Nah, jadi kalau dikatakan orang, kapan seseorang itu dikatakan memiliki kesanggupan untuk berkorban? Kalau dia memiliki uang 2,5 juta. Kapan? Pada saat hari Id atau pada hari-hari tasyrik. Dan tidak berhenti di situ, dan dia memiliki nafkah yang cukup, ya di sini dikatakan zaida an nafaqatihi wa nafaqati man talzamuhu nafaqatuhu, dan dia memiliki nafkah untuk dirinya dan orang-orang yang wajib untuk dia nafkahi. Jadi kalau dia punya uang 2,5 juta, tapi 2,5 juta ini untuk nafkah istrinya, nafkah anak-anaknya, berarti dia tidak dihitung tidak memiliki kesanggupan. Tapi kalau nafkahnya sudah cukup, dia sudah punya nafkah untuk keluarganya, untuk dirinya, dan dia punya nafkah untuk keluarganya, dan setelah itu dia punya kelebihan, dan ternyata kelebihannya 2,5 juta, mampu untuk membeli 1 ekor kambing, maka dikatakan dia telah memiliki syarat al-istita'ah, memiliki kesanggupan untuk menyembelih. Ya, nah itu untuk mengukur kapan dikatakan seseorang itu memiliki al-istita'ah. Nah, para jemaah sekalian, hewan apa saja yang boleh untuk disembelih atau diudhiyah, dijadikan sebagai hewan kurban? Ada 3. Yang pertama adalah al-ibil, yang kedua adalah unta ya. Kemudian yang kedua adalah al-baqar, sapi. Kemudian yang ketiga adalah al-ghanam, kambing, atau waminhul ma'iz, ataupun domba. Jadi ini 3 jenis hewan yang dapat dikurbankan. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallaha 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Setiap umat kami telah tetapkan bagi mereka tata cara mansak, tata cara berkurban. Ya. Agar apa tujuannya? Agar mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala terkait dengan rezeki yang telah Allah anugerahkan berupa bahimatul an'am. Jadi ada istilah bahimatul an'am, hewan ternak. Nah, hewan ternak yang dimaksud dalam syariat itu adalah yang 3 ini. Kalau dikatakan hewan ternak dalam syariat kita, maka yang dimaksud dengan hewan ternak bahimatul an'am. Persoalan penetapan hewan ternak itu bukan hanya pada persoalan udhiyah, ya, bukan hanya persoalan penyembelihan hewan kurban. Ini juga masuk dalam pembahasan zakat hewan ternak. Zakat hewan ternak kan ada ya. Ya, kita sudah jelaskan zakat hewan ternak. Ya, pada pembahasan zakat hewan ternak itu yang dizakatkan apa? Unta, sapi, dan kambing. Ada orang punya ayam 1.000 ekor. 1.000 ekor itu banyak. Banyak tidak 1.000 ekor? Banyak. Dia punya ayam 1.000 ekor. Wajib zakat tak? Wajib zakat tak? Kaya enggak dia? Kalau dia punya 1.000 ekor ayam. Kaya tidak? Saya tanya antum, kaya atau tidak? Punya 1.000 ekor ayam. Kaya tidak? Wajib zakat tidak? Dari ayamnya? Tidak. Karena biar ayamnya banyak, dia tidak wajib zakat dari sisi hewan ternak berupa ayam itu tidak ada zakatnya. Tapi kalau ayamnya dia perjualbelikan atau telurnya dia perjualbelikan, maka nanti kena dari lewat zakat perdagangan. Jadi ya. Jadi pembahasan tentang hewan ternak itu bukan hanya dalam pembahasan hewan kurban, tapi di pembahasan yang lain pun sudah dijelaskan. Itu seperti dalam pembahasan zakat. Nah, bahimatul an'am, hewan ternak dalam pandangan syariat itu hanya dibatasi pada 3 jenis hewan ini. Unta, sapi, dan
kambing. Dan luar biasa ya syariat kita ini. Inilah syariat yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yang Maha mengetahui dan yang paling mengetahui apa yang terjadi pada makhluknya. Belum pernah kita dengar ada namanya krisis sapi. Padahal tiap hari dipotong. Ya, bahkan di sebagian tempat, ya Masya Allah, ada yang konsumsinya luar biasa. Ya, itu di sebagian daerah di Jazirah Arab itu, daging itu menjadi makanan utama. Jadi namanya potong sapi, potong kambing, potong unta itu menjadi fenomena ya, seperti di sebagian negara Arab itu, ya, itu banyak sekali toko-toko daging itu. Kalau kita kan toko daging, nanti kita ke pasar baru ketemu. Tidak semua pasar juga ada penjual dagingnya kan? Kalau di sebagian negara Arab itu, daging itu ada di setiap tempat dijual. Karena memang menjadi menu utama, ya. Nah, tapi tidak pernah kita dengar ada krisis sapi, ya, ada krisis kambing, ya. Ya kalau kita di Indonesia memang tidak ada unta kan, ya. Tapi kalau seandainya ada yang ternak unta juga, mungkin juga akan berkembang di negara kita. Nah seperti itu para jamaah sekalian, dan Masya Allah, ini tidak karena memang dia sudah masuk dalam bagian daripada syariat. Setiap tahun kita disyariatkan untuk menyembelih unta, sapi, dan kambing. Maka Allah sudah tahu itu bahwa ketersediaan hewan itu pasti ada setiap tahun. Jadi tidak ragu kita, ya, akan syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Nah, kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, satu ekor kambing di sini dikatakan wa tuj'izu syafil udhiya anil wahid an wa ahli baiti. Satu ekor kambing itu cukup untuk seseorang dan seluruh ahli keluarganya. Jadi satu keluarga, satu orang yang menyembelih itu bisa untuk seluruh keluarganya, wa ahli baitihi. Berdasarkan hadis Abi Ayyub radhiyallahu an, kana rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudhi bisyati anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imun. Jadi dahulu kata sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, seseorang menyembelih seekor kambing, yudhi bisya, itu untuk dirinya dan sekaligus untuk seluruh ahli keluarganya. Jadi satu ekor kambing itu sudah cukup untuk satu keluarga. Jadi untuk orang yang menyembelih dan untuk seluruh keluarganya. Jadi sebenarnya tidak mesti, ya, ada sebagian keluarga itu mempunyai tradisi tahun ini suaminya kurban atas nama suaminya, tahun depan ganti lagi atas nama siapa? Istrinya. Tahun depan ganti lagi anak pertamanya, tahun depan anak keduanya. Itu tidak perlu sebenarnya, ya. Cukup satu orang dari keluarga itu, katakanlah suaminya, kepala rumah tangga, kemudian, ya, itu sudah cukup untuk seluruh ahli keluarganya, ya, ahli keluarganya. Nah, jadi itu satu ekor kambing. Nah, kemudian satu ekor unta dan satu ekor sapi boleh disembelih oleh tujuh orang. Jadi satu ekor unta di sini dikatakan wa yajuzu at-tadhiyah bil ba'iri wal baqaratil wahidah an sab'ah. Jadi satu ekor unta atau satu ekor sapi boleh disembelih oleh 7 orang. Berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, qala naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badana an sab'ah wal baqara an sab'ah. Kami menyembelih pada saat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Ya, perjanjian Hudaybiyah itu adalah satu perjanjian yang disepakati oleh kaum muslimin ketika dilarang oleh atau dicegat oleh orang-orang Mekah untuk dicegat sehingga kaum muslimin tidak bisa melanjutkan perjalanan umrah mereka. Ya, jadi mereka sudah sampai di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu nama satu tempat.
Ya, sudah sampai di Hudaybiyah, dicegat oleh orang-orang Mekah dan tidak diizinkan masuk ke Mekah untuk tawaf. Padahal sudah berihram semua menuju ke Mekah. Maka sebagai konsekuensinya untuk membatalkan ihramnya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk menyembelih, ya, untuk menyembelih. Maka para sahabat, ya, sebagian karena tidak membawa kambing, ya, maka sebagian itu menyembelih, ya, 1 ekor unta untuk 7 orang dan 1 ekor sapi untuk 7 orang. Nah, itu terjadi pada perjanjian Hudaybiyah. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa syarat-syarat hewan kurban itu? Yang pertama, dari sisi usianya, ya. Untuk unta dipersyaratkan untanya itu al-ibil yushtarat an yakuna qad akmala 5 sinin. Jadi untuk unta syarat dari sisi usianya harus 5 tahun, masuk tahun ke-6. Untuk al-baqar, sapi, persyaratannya telah sempurna 2 tahun, qad akmala sanatain. Jadi sudah genap berusia 2 tahun, masuk tahun ke-3. Adapun untuk kambing, ya, maka syaratnya itu harus sudah berusia genap 1 tahun, ya, genap 1 tahun, ya. Berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadbahu illa musinnah. Jangan kalian menyembelih kecuali yang sudah mencapai usia yang cukup, ya. La tadbahu illa musinnah, ya. Illa an ya'sura alaikum fatadbahu jaza'atan minad dha'ni, kecuali kalau kalian tidak mendapatkan kambing yang genap berusia 1 tahun, maka dibolehkan kalian untuk menyembelih domba meskipun baru berusia 6 bulan. Nah, ini khusus untuk domba. Jadi domba dikecualikan bahwa domba itu bisa disembelih ketika sudah genap berusia 6 bulan. Nah, dikatakan musinnah, cukup usia, itu pada unta ketika dia berumur 5 tahun, genap 5 tahun, pada sapi ketika dia telah genap berumur 2 tahun, dan pada kambing telah genap berumur 1 tahun. Kecuali dikecualikan ad-dha'an. Ad-dha'an itu domba. Domba itu kalau kita tidak dapatkan kambing, ya, kambing yang 1 tahun, maka boleh menyembelih domba yang genap berusia berapa? 6 bulan. Ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah bahwa hewan yang dikurbankan itu as-salamah, tidak memiliki cacat, ya. Jadi tidak memiliki cacat, ya. Jadi bahwa, ya, tidak ada cacatnya, ya, salimatan minal uyub, ya. Tidak semua cacat, ya, tidak semua cacat atau tidak semua aib itu menjadikan hewan kurban itu tidak sah. Jadi tidak semua. Di sini dikatakan mana cacat yang dikatakan mempengaruhi keabsahan penyembelihan itu, kurban itu. Di sini katakan al-uyub allati min sya'niha an tusabbiba nuqsanan fil lahmi, ya, yang menyebabkan aib yang ada pada hewan itu atau cacat yang ada pada hewan itu menyebabkan kualitas daging dari hewan kurban tersebut itu berkurang. Ya, biasa ada yang tanya, ya, ini waktu sebelum Idul Adha atau pas Idul Adha, ya. Jadi sapi itu ditarik dari mobil, dari truk, ya. Kemudian apa? Karena ada kesalahan, akhirnya apa? Akhirnya kakinya apa? Patah. Boleh nggak disembelih? Boleh nggak disembelih? Kakinya patah. Boleh nggak disembelih? Kakinya patah saat itu. 1 jam lagi berikutnya sudah mau disembelih. Menyebabkan, ketika patah itu menyebabkan dagingnya berkurang? Tidak menyebabkan dagingnya berkurang. Maka kita katakan tetap sah, tidak ada masalah. Ya, karena cacatnya itu sifatnya apa? Pada saat itu terjadi insiden itu dan sama sekali tidak
menyebabkan kualitas dagingnya kuantitas dan kualitas dagingnya itu berkurang atau berubah, ya. Jadi perlu dipahami, cacat itu cacat yang menyebabkan. Nah, makanya Rasulullah SAW itu mengatakan dalam hadis Bara bin Azib, arba'un la tujzi fil adahi. Ada 4 cacat yang ketika cacat itu ada, maka hewan kurban itu tidak sah disembelih. Apa itu? Al-awra al-bayyinu awaruha. Ketika hewan kurban itu apa? Matanya picak. Ya, picak. Ya. Yang jelas picaknya, yang jelas picak. Ya, picak. Yang jelas picaknya. Kenapa? Karena kalau dia picak, tidak melihat, apalagi kalau dua-duanya ya, maka pasti akan mempengaruhi kualitas dagingnya. Dia tidak bisa melihat makanannya dengan normal, dia tidak bisa berjalan dengan baik, ya, maka pasti akan mempengaruhi dari kualitas dagingnya. Kalau mau disembelih biasa tidak ada masalah, tapi dijadikan kurban itu tidak boleh. Karena memang kurban itu harus dipilih yang terbaik. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, al-maridatul bayyinu maraduha. Hewan yang sakit, yang jelas sakitnya. Ya, yang jelas sakitnya. Jadi kalau sakitnya itu mempengaruhi kualitas daging hewan kurban itu, maka tidak boleh disembelih. Sekarang ada penyakit apa namanya yang terakhir itu PMK. Penyakit mulut dan kuku. Itu memang kalau kita lihat penyakit itu betul-betul ya berbahaya, menyebabkan hewan itu tidak mau makan dan seterusnya karena sakit itu. Nah, sakit yang seperti itulah yang dikategorikan sebagai apa? Sebagai sakit yang menyebabkan hewan kurban itu tidak sah untuk disembelih. Ya. Kemudian yang ketiga, al-arja al-bayyinu arajuha. Ketika hewan itu salah satu kakinya itu pincang sehingga dia tidak bisa berjalan secara normal, maka pasti akan memberikan dampak pada kualitas daging dan kuantitas daging yang dimiliki oleh hewan itu. Tidak sama dengan hewan yang punya kaki yang normal sehingga dia bisa kemana-mana menyantap atau mengkonsumsi makanan rumput-rumputan, ya, lebih banyak tentunya dibandingkan yang memiliki cacat yang dengannya dia tidak mampu berjalan secara normal. Kemudian yang keempat, itu yang ketiga ya, cacat yang keempat, al-ajfa allati la tunqi. Apa itu al-ajfa? Di sini dikatakan wal ajfa al-hazilah. Ya, makna la tunqi ay la mukhalaha lihazaliha. Jadi al-ajfa itu adalah hewan kurban atau hewan ternak yang hazilah. Hazilah itu sangat kurus. Saking kurusnya la tunqi. Apa itu la tunqi? Saking kurusnya sampai di tulangnya saja itu tidak ada sumsumnya. Biasa kalau kita mengkonsumsi ya itu yang kita cari apa? Yang ada sumsumnya. Berarti hewan itu normal, hewan itu bagus. Tapi kalau ada hewan saking kurusnya di tulangnya tidak ada, di mana tidak ada, itu berarti ya. Jadi yang kelihatan cuma tulang saja dari luar, ya. Kalau disembelih yang kita dapatkan hanya ya justru mungkin tulangnya lebih banyak dari dagingnya. Maka hewan yang seperti ini tidak sah para jamaah sekalian untuk disembelih. Nah, ini beberapa aib ya, beberapa cacat yang menyebabkan hewan tersebut itu tidak sah untuk disembelih. Ya. Nah, kemudian dikiaskanlah dengan cacat-cacat yang semakna. Jadi tidak terbatas pada 4 ini. Tapi batasannya apa? Ketika cacat itu mempengaruhi kualitas daripada ya daging kurban itu, ya. Maka inilah cacat-cacat yang dengannya ya hewan kurban itu tidak sah atau tidak pantas untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Nah, ini masih tersisa ya, insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya.
Allah Ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Kalau ada satu pertanyaan atau ini saya persilahkan kalau ada. Ya. Ya, silakan. Kurban tadi, orang yang menyembelih bisa keluarga ini yang keluarga yang mana saja. Ya. Yang dalam lingkungan atap hanya bapak dan anak. Ya. Ya. Kaidahnya begini sebenarnya dalam kurban itu. Yang dibatasi itu adalah ya. Jadi kurbannya itu dibatasi, tapi untuk niat pahala kurban itu tidak terbatas. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya bahwa ketika Nabi SAW itu berkurban 2 ekor kan? Yang pertama Rasulullah bilang, ini untuk siapa? Untuk saya dan untuk ahli baiti. Untuk apa? Untuk ahli keluarga saya. Nah, kemudian yang kedua, ini untuk umatku yang tidak berkurban. Itu umatnya Rasulullah yang tidak berkurban berapa jumlahnya? Dan inilah yang menyebabkan sebagian orang malas berkurban. Dia bilang sudah. Ya. Nah, jadi kata para ulama dari hadis itu, mereka mengatakan untuk pelaku kurbannya cukup 1, tapi pahalanya itu bisa diniatkan untuk banyak. Nah, sama dengan keluarga. Jadi kalau kita niatkan untuk keluarga, maka secara hukum asalnya semua yang masuk dalam kategori keluarga kita. Ya, meskipun batasan keluarga itu ada batasan sempit, ada batasan luas. Batasan sempit itu adalah orang-orang yang wajib untuk kita nafkahi. Nah, itu batasan sempitnya. Baik ke atas ataupun ke bawah. Ke atas itu bapak, ibu kita. Ya. Ke bawah itu anak. Ya. Nah, itu orang-orang yang wajib kita nafkahi. Kemudian yang ke samping itu istri kita. Nah, itu masuk dalam kategori keluarga sempit. Tapi boleh tidak diniatkan lebih luas lagi? Boleh, tidak ada masalah. Ya. Umpamanya di rumah kita ada tinggal bukan hanya orang tua kita, ada saudara kita, itu bisa juga diniatkan semuanya. Ya, yang penting ya antum meniatkan siapa. Ya, bisa saja nanti di masjid ini ada yang berkurban untuk dirinya dan dia niatkan semua jamaah masjid Wahdatul Ummah yang tidak berkurban. Boleh tidak diniatkan? Boleh. Ya, boleh diniatkan. Jadi untuk pahala niatnya luas, ya, tidak terbatas. Antum mau niatkan berapapun. Bahkan ya, sebagian para ulama dulu ketika berkurban, selain untuk dirinya, dia kurbankan untuk semua guru-gurunya yang mengajarkan dia ilmu. Itu biasa. Ya, jadi sebagai bentuk baktinya, sebagai bentuk kebaikan yang ia ingin bagikan kepada guru-gurunya, ya, selain dia berkurban untuk dirinya, dia niatkan kurban ini juga untuk guru-guru saya yang pernah mengajarkan saya ilmu. Begitu ya yang dilakukan oleh para ulama kita. Nah, jadi untuk pahalanya sebenarnya tidak. Jadi untuk membatasi silahkan. Kalau untuk mau batasi hanya untuk keluarga yang kecil, boleh. Ya. Tapi sebenarnya bahkan kata para ulama, kalau kita sudah menyebutkan untuk keluarga saya, itu berlaku baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Ya. Maka dari sisi ini para ulama kita mengatakan tidak perlu meniatkan secara khusus untuk yang sudah meninggal, tidak perlu. Sebenarnya kalau kita sudah meniatkan untuk seluruh keluarga kita, maka baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia itu dapat pahala kebaikan dari kurban yang kita laksanakan. Wallahu ta'ala. Ya. Cukup ya? Ya. Saya kira cukup, kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله